Masuk ke salah satu rumah kosong namun ternyata di dalam ada penghuninya. Panik niat mencuri akhirnya ketahuan. Lelaki ini nampak mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas dengan menghabisi dua penghuni yang ada di rumah tersebut. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Cakung, Jakarta Timur. Keluarga Heno Puji Laksono, pengusaha kusen di Bintara, Bekasi, punya istri bernama Dayu Priyambada, ibu rumah tangga punya 3 anak. 2 anak wanita, sementara 1 anak lelaki berusia masih 5 tahun bernama Yuel. Heno pergi ke tempat usahanya sementara Dayu tiap hari ke sekolah anak bungsunya yang masih TK tiap hari diantar jemput. Kehidupan keluarga mereka baik-baik saja dan biasa saja. Namun belakangan Heno mendapatkan ancaman masalah pekerjaan. Keluarga mereka tinggal di perumahan Aneka Elok, Cakung, Jakarta Timur. Tak seperti biasanya, kali ini ada yang berbeda. Hari itu di tanggal 8 Oktober 2015 sore hari. Heno menemukan ada yang aneh setelah pulang kerja. Heno masuk ke rumah, semua pintu tertutup namun tak terkunci. Saat masuk ke kamarnya, Heno pun kaget melihat sang istri Dayu dan sang anak bungsu Yuel sudah penuh dengan cairan merah di kasur dan nampaknya sudah tak bernyawa. Heno pun histeris langsung meminta bantuan kepada para warga. Tak lama warga pun berdatangan. Ada warga yang membantu Heno karena dirinya pingsan dan ada warga yang melaporkan kepada pihak yang berwajib. Usai mendapat laporan ini, pihak yang berwajib pun langsung datang ke rumah Heno dan menyelidiki kasus ini. Membawa kedua jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan mencari barang bukti di TKP kejadian. Pihak kepolisian mendengar info kalau Yeno memang kerap mendapatkan teror belakangan hari ini terkait permasalahannya. Namun setelah diselidiki tak ada kaitan apapun dengan sengketa tanah yang sedang dijalani oleh Yeno. Di awal memang pihak kepolisian mencurigai ada kasus dendam, apalagi di TKP tak ada yang hilang. Di TKP ditemukan sidik jari dan jejak sepatu milik tersangka. Permasalahan ini pun cukup lama diselidiki mengingat tak ada CCTV di rumah Heno dan juga di lingkungan jalanan tersebut. Hasil otopsi menegaskan banyak tikaman mengeluarkan cairan merah hingga menghembuskan napas terakhirnya. Kedua korban dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara kedua anak dari Dayu pun histeris. Didampingi Heno, sang ayah susah terima kenyataan, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelakunya, dihukum seberat-beratnya. Tak lama suami dari korban pun melaporkan kehilangan handphone milik sang istri dan ada warga yang melihat lelaki aneh di kawasan perumahan tersebut saat kejadian. Tak lama pihak kepolisian pun interogasi saksi. Saat itu tak lama dibuatkan sketsa lelaki yang dilihat salah satu tetangga nampak mencurigakan di perumahan tersebut. Setelah bekerja keras, akhirnya pihak kepolisian menemukan lelaki yang tak jauh dari rumah korban. Mirip dengan sketsa lelaki tersebut, ternyata mantan narapidana. Pihak kepolisian tak lama mengamankan seorang lelaki tersebut yang tengah membalak sopir truk di kawasan lingkungannya. Saat diamankan, lelaki bernama Geger itu tak melawan. Saat dilakukan tes DNA, sama dengan DNA jejak kaki yang ada di sana di TKP. Geger pun diamankan dengan kondisi dirinya positif menggunakan narkotika. Mengaku tak kenal korban, melakukan semuanya karena hanya ingin harta korban. Mengira rumah itu kosong namun ternyata saat dirinya masuk ada orang dan dirinya pun panik hingga akhirnya menghabisi 2 korban di rumah tersebut. Menurut ibunya, Geger sendiri sering bertingkah aneh dari kecil, pernah menikah dan punya 1 anak namun dirinya bercerai. Geger dikenal sebagai orang yang bermasalah, pernah ditahan karena narkotika. Geger pun tak bekerja. Pekerjaannya memalaki para sopir angkot dan truk pasca dirinya keluar dari rumah tahanan. Usai keluar dari rumah tahanan pun dirinya tinggal bersama keluarganya, dirinya ditinggalkan istri dan anaknya. Geger pun pusing karena uang yang selalu dipalak dari sopir-sopir itu uang kecil hingga dirinya mencari uang besar. Belakangan Geger melihat komplek di dekat rumahnya adalah orang-orang kaya hingga akhirnya mencari rumah kosong. Di tanggal 8 Oktober 2015, Heno bekerja dan kedua anaknya sekolah. Sementara sang istri Dayu pulang sekolah TK si bungsu jam 11 siang. Geger masuk ke rumah tersebut jam 12 siang mengira kalau rumah tersebut kosong, namun ternyata saat masuk ke dalam menemukan anak kecil. Geger langsung ke dapur membawa senjata tajam dan saat itu terpergok oleh Dayu sang ibu. Dayu pun bertanya bahkan berteriak maling, nampak tak panik. Langsung saja Geger pun langsung menikam Dayu beberapa kali hingga akhirnya Dayu pun terjatuh mengembuskan napas terakhirnya, mengeluarkan banyak cairan merah. Menikam anak tak berdosa beberapa kali hingga akhirnya tak bernyawa, Geger pun seakan tak merasa bersalah. Membersihkan senjata tajam, dirinya pun membawa baju lelaki di sana dan menutupi bajunya yang sudah berlumur cairan merah. Membawa handphone Dayu sang korban, kemudian tak lama Geger pun meninggal ke rumah tersebut dan nampak seolah tak terjadi apa-apa. Geger pulang ke rumahnya, dirinya pun membuang senjata tajam di laut. Geger yang tak mendapat apa-apa dari rumah tersebut langsung memalak salah satu sopir truk dan dirinya pun memakai uangnya untuk memakai narkotika.
Diamankan terkait permasalahan ini, Geger pun mendapatkan beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis hukuman seumur hidup. Keluarga tak memaafkan pelaku dan menginginkan pelaku dihukum hukuman mati, namun nampaknya pihak dari hakim punya pertimbangan lain. Namun nampaknya keputusan hukuman seumur hidup sudah ditetapkan pihak hakim. Keluarga dari Geger pun nampaknya tak mau memaafkan Geger dan tak akan menerima Geger lagi. Ibunda dari Geger bahkan pasrah dan menyebutkan sang anak memang kini tengah kejam. Melakukan hal kejam ini kepada orang tak berdosa, keluarga dari Geger pun mengaku malu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.